Shin Tae-yong dipecat, netizen melawan, IG Erick Thohir diserbu, jangan ganggu timnas kami. Benarkah ada mafia yang bermain? Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini dan hubungan saya sangat baik. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi, dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Jawaban singkatnya memang menurut saya kurang. Dia terlibat hebat karena di media sosial menurut saya. Jadi saya mengamati kinerja dia. Kalau kita bicara ansih bola, pure bola, ini sebetulnya menegaskan kualitasnya. Kalau kita ikuti perjalanannya. November 2023 di Basra Irak kalah 1-5. Udah datang belum naturalisasi? Udah. Lalu apakah ada diskusi bola belakangan? Nggak pernah ada. Yang ada apa? Shin Tae-yong nangis, digede-gedein, kartu merah, kan nggak ada yang bahas. Kan begitu. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah dia layak? Kalau seorang pelatih yang sudah didukung sedemikian besar, dengan segala support yang sedemikian besar di AFF aja gagal, mau ambil risiko di Piala Dunia? Kalau kita melihat kasus per kasus, saya kira bukan STY aja punya masalah. Ya kan? Coba sekelas Mancini pegang Arab Saudi, tiba-tiba nggak bisa menang lawan Indonesia misalnya gitu ya, misalnya ya. Tapi kan itu tidak bisa menjadi base untuk kita menilai sebuah pelatih gitu. Tadi ini kan kembali kepada federasi menurut saya. Federasi hari ini lagi fokus bagaimana kita dengan Piala Dunianya. Mau dibilang macam-macam lah di luar itu. Tetapi tim Piala Dunia kita dengan STY sebagai pelatihnya sudah memberikan jawaban. Apakah akan bagus terus? Belum tentu juga, Toel. Belum tentu juga bagus kita lolos di round berikutnya. Tetapi minimal kita sudah ada peningkatan. Kabar Shin Tae-yong akan dipecat oleh PSSI langsung mendapat respon serius dari penggemar sepak bola Indonesia. Mereka tak percaya jika Shin Tae-yong yang telah memberikan sedereta prestasi kemudian dipecat oleh PSSI. Dan tentu saja publik sepak bola Indonesia langsung bereaksi dengan salah satunya menyerbu akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dan sejumlah pesan ditinggalkan di IG Erick Thohir. Pada umumnya publik meminta Shin Tae-yong bertahan. Bahkan ada yang mengancam tidak akan lagi menonton timnas Indonesia jika PSSI pecat Shin Tae-yong. Berikut ini komentar netizen yang sudah mulai geram. Tombol ST tetap stay. Kalau ST bener dipecat, ternyata Bapak masih kalah dengan mafia AA. Saya mau semua exco keluar kalau timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia. ST pecat. Gua stop datang ke stadion dukung timnas. Kalau Bapak pun kalah sama exco, lalu kita berharap sama siapa lagi Pak? Tidak menerima apapun kecuali info ST stay. Stay. Framing yang masuk akal, Bahrain menang Piala Teluk, jadi mereka akan dianggap wajar jika lolos ke Piala Dunia. Indonesia ganti pelatih, nanti akan dianggap wajar karena baru ganti pelatih dan belum ada chemistry. Selebihnya biarkan uang minyak Timur Tengah yang mengatur. Pak, saya bukan SB lovers, tapi saya timnas lovers. Pikirkan lagi efek dampak memutus kontrak di R3 yang sedang masuk tren positif. Jangan ganggu timnas ST kami. Izin berpendapat. Yang saya cermati tujuan atau target sebenarnya para exco itu adalah Pak Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Pemecatan STY adalah langkah awal untuk melawan Erick Thohir. Jika benar STY dipecat dan diganti dengan pelatih baru yang belum terlalu paham dengan karakter anak asuhnya, maka ini bisa disebut kesalahan. Pelatih timnas dan pelatih klub sangat berbeda, karena di timnas pemain akan bergabung 3-5 hari sebelum pertandingan. Dalam tempo waktu mepet itu bagaimana pelatih bisa menerapkan taktik dan materi yang pas dengan karakter pemain? Apabila pelatih baru gagal membawa timnas ke Piala Dunia, yang akan didesak mundur oleh exco adalah ketum PSSI yaitu Erick Thohir. Bubar kanes copsi jangan nganggu titi masikam, jangan ada mafia di antara kita. Yang harus diganti exco,
Sekalian pengurus GBK suruh benerin rumput yang benar. Kredibilitas Pak Erik ditentukan nanti pukul 12. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku sepak bola Indonesia amburadul. Bahkan Shin Tae-yong menjelaskan selama ini sepak bola Indonesia kurang berkembang karena mafia bola. Menurutnya, mafia bola di Indonesia harus diberantas. Shin Tae-yong pun mendukung pemberantasan mafia bola di tangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya 100% setuju dan sepakat untuk perkembangan sepak bola. Memang masalah seperti itu yang jadi kendala sampai saat ini untuk perkembangan sepak bola Indonesia, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Bahkan dengan koordinasi bersama FIFA, akan diusahakan agar hukuman itu juga dapat dikenakan kepada si pelaku di seluruh dunia. Masalah pengaturan skor telah menjadi masalah menahun di sepak bola Indonesia. Kasus tersebut beberapa kali ditemui di liga level bawah, karena masih minimnya pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dengan pertandingan, baik pemain, ofisial tim, maupun wasit yang memimpin jalannya laga. Sebelumnya Pak Marji sudah ketemu Coach STY tadi pagi dan Coach STY sudah menerima surat menyuratnya. Nanti ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, kata Erick Thohir dalam konferensi pers. Pernyataan ini pun menjadi penegasan atas kontroversi Aris, salah satu exco PSSI, Hairul Anwar, beberapa waktu lalu. Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Unggahannya di media sosial. Pemecatan pelatih asal Korea itu diduga karena kegagalannya membawa timnas U22 di Piala AFF 2024. Situasi ini semakin menarik perhatian mengingat prestasi timnas Indonesia U22 di Piala AFF U22 2024 dan kontrak Shin Tae-yong yang baru diperpanjang hingga 2027. Evaluasi kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain, tambah Erick Thohir dalam keterangannya. Kejanggalan dalam pemecatan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sebenarnya baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan PSSI hingga 2027. Ini menunjukkan kepercayaan PSSI terhadap kemampuannya dalam membina timnas Indonesia. Dengan demikian, pemberhentian STY ini tentunya melemparkan kejanggalan dengan mengingat kepercayaan PSSI yang begitu besar pada STY. Situasi seputar Shin Tae-yong dan timnas Indonesia saat ini masih sangat terbuka. Pernyataan kontroversial, laga-laga penting yang akan datang, dan konferensi pers PSSI yang akan segera digelar membuat situasi ini penuh dengan ketidakpastian dan rumor liar. Kabar Shin Tae-yong akan dipecat oleh PSSI langsung mendapat respon serius dari penggemar sepak bola Indonesia.